Baik, sudah Bu. Sudah ya, oke. Oke, boleh di ini ya. Galbi mau nanya, kalau uji T-nya belum ya, uji beda 2 sampel, kalau kemarin kan lebih dari 2, yang 2 belum berarti ya? Oh iya belum Bu. Oh ya udah sekarang, oke. Jadi kalian selangkah lebih maju, padahal yang 2 belum ya, nggak apa-apa. Soalnya kemarin saya nggak bawa laptop yang buat ngajar. Nah ini dia. Oke, kita mulai ya. Hari ini saya bahas yang 2 ya, 2. Kalau kemarin kan lebih dari 2, sekarang yang 2. Jadi namanya uji T, agak berbeda ya dengan yang kemarin. Nanti tetap ada ada tugas, bukan tugas lah ya, latihan. Nanti seperti biasa kirim ke saya, nanti saya periksa lagi. Jadi tadi teman-teman udah tinggal contek punya Galbi aja ya, punya Galbi. Itu udah benar, interpretasinya udah oke. Cuman tadi yang gambar jangan pakai data rata-rata, tapi diganti rata-ratanya dengan subset ya. Tinggal diklik aja di angkanya, nanti dia akan berubah jadi subset sendiri. Nah, mana ya? Oke. Nah, sekarang saya akan uji hipotesis tapi 2 ya, uji hipotesis 2. Artinya kalau kemarin kan 3, ini 2 pakai namanya uji T. Nanti saya tambahkan 1 lagi sepasang, biasanya itu untuk pengujian sebelum dan sesudah gitu ya. Misalkan saya punya obat diet, saya coba kepada 20 orang. Saya mau lihat efek obat diet itu, berarti saya tes sebelum pakai obat diet, berat badannya berapa, setelah pakai obat diet, saya hitung lagi berat badan berapa. Kalau ternyata ada penurunan dan secara statistik signifikan, maka berarti obat diet saya berhasil untuk menurunkan berat badan, gitu ya. Jadi itu namanya uji beda, 2 sampel tapi dia sepasang. Kenapa disebut sepasang? Karena 1 orang diujinya 2 kali atau 1 titik diuji 2 kali. Nah, akan berbeda kalau dia pengujiannya 2 hal yang berbeda. Nah, nanti kita belum ke korelatif ya, tapi masih komparatif. Nanti korelatifnya menjelang UTS ya, ada namanya hipotesis korelatif untuk melihat hubungan 2 arah. Nah, kalau sekarang masih komparatif. Yang kemarin juga uji ANOVA-nya masih komparatif. Komparatif itu membandingkan ya. Nanti kita sama tahapannya, kita uji statistik dengan uji beda ya. Nanti kita akan mau melihat hipotesanya. Nah, hipotesanya begini, beda. Kalau kemarin kan mu1 sama dengan mu2. Nah, ini mu sama dengan mu0, mu kurang dari, ada 2 karena 2 sampel ya, atau mu lebih dari. Nanti ujinya uji T ya. Nah, ini contoh hipotesanya. Kalau sama dengan, itu lawannya tidak sama dengan pasangannya ya. Misalnya, ujilah apakah rata-ratanya 4. Nah, itu berarti sama dengan, berarti hipotesisnya tidak sama dengan. Kalau H1, ini HA ya, tidak pernah pakai sama dengan tuh. Kalau dilihat ya. H1 atau HA itu tidak pernah pakai sama dengan. Ujilah apakah rata-rata A kurang dari. Nah, kurang dari berarti pakainya itu berarti hipotesa H1. Berarti H0-nya lebih dari sama dengan ya. Jadi kalian harus tahu ketika saya kasih pertanyaan itu berarti hipotesanya. Nah, hipotesanya tinggal tentukan pertanyaan itu masuk ke H0 atau H1 ya. Nah, ini keputusannya kita lihat pakai uji statistik. Nanti di sini udah saya share juga di e-learning gitu ya. Kemarin saya protes ke kampus, kenapa ada e-learning ada ini lagi. Ternyata dosennya bilang nggak tahu tuh PNJ gitu. Nah, ini ya. Mana ya? Nah, ini saya buat seperti ini aja nih. Nah, nih ya. Jadi hipotesis adalah suatu pernyataan yang akan diuji kebenaran perilaku datanya dengan uji-uji statistik ya. Di mana pernyataan nanti merupakan simbol-simbol statistik ya. Di mana hipotesis itu cuma ada H0 dan H1. Sama kayak kemarin ada H0 dan H1. Cuma bedanya adalah di pertanyaan nanti ketika hanya membandingkan 2 sampel, kita lihat pakai adalah atau sama, berarti dia masuknya adalah sama dengan, berarti ini masuk H0. Kalau lebih dari sama dengan, berarti nih artinya minimal, paling sedikit, dan sekurang-kurangnya. Contoh, X lebih besar sama dengan 4, maka ini paling kecil 4. Ujilah apakah nilai tengahnya kurang dari, ujilah apakah nilai tengah atau rata-rata isi volume botol tersebut ya minimal 10 liter, ada kata-kata minimal. Kalau minimal berarti lebih besar sama dengan, masuknya ke H0 karena pakai sama dengan ya. Kalau kurang dari sama dengan itu berarti maksimal ya atau paling banyak. H1 itu tidak pakai sama dengan ya.
Berarti kalau H0-nya sama dengan, H1-nya tidak sama dengan. Kalau H1-nya kurang dari sama dengan, kalau H0-nya kurang dari sama dengan, maka satu lawannya, lebih dari, ya. Kurang dari berarti H0-nya adalah lebih dari sama dengan. Jadi kalian harus tahu mana itu pernyataan yang dia H0 dan H1, ya. Ini contoh hipotesa dua arah, mu sama dengan A, mu tidak sama dengan A. Kalau satu arah, lawannya seperti ini, kurang dari sama dengan A, lebih dari A. Lebih dari A dan kurang dari A. Seperti itu ya. Jadi hipotesanya tidak boleh diubah nih, ya. Kalau nilai probability-nya lebih kecil dari alfa, maka tolak H0 berarti H1 yang diterima atau dibaca ya. Jika nilai probability-nya lebih besar alfa, maka terima H0, artinya H0 yang dibaca. Simpelnya seperti itu, ya. Nah, kita akan coba untuk menguji ya. Nanti di sini datanya bentuknya seperti ini. Nah, ya. Ini saya kasih keterangan di sini. Saya lihat dulu ya. Ini kan ada yang kosong, saya dilihat dulu. Jadi ini contoh, mirip dia dengan dengan raw data ya. Nih, saya mau uji. Sebenarnya ini bisa aja pakai kalau udah ada emiten JII, LQ45 sama Sekahati mau diuji langsung semuanya pakainya uji ANOVA gitu ya. Cuman ini dari data ini saya buatnya uji T aja karena ada dummy krisis ya. 0 berarti dia krisis, 1 tidak krisis. Hari ini saya mau ajarin kalian namanya filter atau split data di SPSS ya. Kita bisa merunning sekaligus tapi nggak satu-satu. Nah, dengan split caranya ya. Ini saya dilihat dulu. Nah, ini ya, contoh. Saya punya data indeks sama data return ya. Saya mau uji beda antara yang soal nomor 1 ya. Krisis dengan tidak krisis. Jadi cuma bedain krisis dengan tidak krisis. Oh, berarti ini uji beda, uji T karena 2 sampel krisis versus tidak krisis. Ya. Jadi saya mau uji krisis dengan tidak krisis ya secara keseluruhan ya. Ya. Maupun per masing-masing emiten ya. Per masing-masing emiten. Jadi ini ada emiten, 1 itu JII, 2 LQ45 atau indeks LQ45, yang 3 LQ SKHT ya indeksnya, ya emiten atau indeksnya. Nah, saya mau lihat nilai indeksnya sama returnnya. Ada beda nggak sama saat krisis dan tidak krisis? Kita akan uji krisis dengan tidak krisis. Kenapa? Ini 2 ya. Jadi kita nggak bisa pakai ANOVA karena dia mintanya krisis versus tidak krisis dari masing-masing emiten dan secara keseluruhan. Nah, maka format datanya seperti ini. 1, 2, 3. Ada 3 sampel. Ya, ada 3 sampel. Bu, ini ada 3 sampel. Kenapa nggak uji ANOVA aja? Nggak bisa. Kenapa? Karena yang ditanya adalah krisis versus tidak krisis. Cuma 2. Beda kalau pertanyaannya, ujilah beda rata-rata indeks dan return antar si emiten ini gitu atau antar indeks ini ya. Baru kalian uji ANOVA. Kalau ini dia cuma mau uji krisis dengan tidak krisis saja. Datanya mirip dia dengan uji ANOVA. Cuman di sini pertanyaannya tidak ke uji ANOVA. Ini juga sama. Ujilah secara keseluruhan. JI versus LQ45. Ini kan dua sampel. Kalau JI sama LQ4 pakai uji T. JI sama SKHT juga pakai uji T. LQ45 versus SKHT juga pakai uji T. Lalu uji pada saat kondisi krisis. Kalau ini tidak melihat krisis dan tidak krisis. Kalau ini ujinya kalau kondisi krisis ada beda nggak? Nih, ini baru uji T karena yang ditanya jelas, ya. Beda kalau ujilah secara keseluruhan ketiga emiten tersebut. Nah, itu baru uji ANOVA. Kalau ini enggak, dia dijelasin. 2 sampel, maka pakai uji T, ya. Nah, karena dia ada 3 emiten, sedangkan ujinya adalah uji sepasang, krisis dengan tidak krisis, ya, secara keseluruhan maupun per masing-masing emiten, maka tidak bisa kita running satu-satu, emiten 1 gimana, emiten 2. Kita bisa langsung ngolah pakai SPSS ya, dengan cara men-split gitu ya, split data. Kita buka SPSS-nya. Indeks sama return dan dummy ya.
Kita klik di variabelnya ya. Berarti ini emiten, terus ini indeksnya, terus ini return. Nah, ini adalah dummy-nya. Gitu ya, ini dummy. Nah, tadi kan ini indeks kita buat 4 angka di belakang koma, ini juga 4 angka di belakang koma. Nah, ini dia. Emiten tadi satu itu JII, 2 itu LQ45, dan 3 SKHT. Ya, ini kasih keterangan 1, 2, 3-nya. Yang dummy 0 itu krisis, 1 tidak krisis. Kita lihat. Benar nggak 0 itu krisis, 1 tidak krisis. Ya, 0 krisis, 1 tidak krisis. Indeks yang emitennya JII, LQ45 sama SKHT. Lalu kita masukkan datanya aja dulu ya, kita copy. Copy. Ya. Ini ya. Kita buat sini langkah-langkah pengujian untuk soal 1. Apakah terdapat perbedaan indeks maupun rate masing-masing emiten pada kondisi ini ya. Nah, kalau ini saya buat lagi soal yang baru ya, 2 soal tadi. Ujilah rata-rata indeks dan return ya saat krisis dan tidak krisis. Nah, ini ada 2 soal tuh, saya buat 2 nih. Berarti kalau ini secara keseluruhan, kalau ini dia per masing-masing emiten ya. Berarti hipotesisnya sama nih. Nah, ini dong ya. Nah, ini ya. Nah, kita tambahin 1 soal. Ini tadi udah masuk ya datanya ya. Kita buat di sini. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini jangan split file dulu biar langsung. Kita buat sini ya. Saya masukkan di sini untuk soal yang pertama, yang secara keseluruhan dulu. Tanpa saya split dulu ya. Nah, soal 1. Nah, kalau ini langsung nih ya. Nah, ini nggak usah di-split karena dia secara keseluruhan tanpa memperlihatkan data tersebut apakah dari JII, LQ45 maupun SKHT ya. Kalau ini secara keseluruhan. Tetap ini adalah uji T ya. Karena dia mau lihat saat krisis dengan tidak krisis ada 2 sampel. Ya. Berarti caranya adalah ini nggak usah di-split dulu, jadi belum di-split ya. Analyze, compare mean gitu ya. Nah, pilih yang independent sample t-test. Saya print screen gitu ya. Nah, ini. Ya, seperti itu. Analyze, compare mean, independent sample t-test. Lalu saya masukin si indeks sama return-nya. Ya, ini. Tadi kan krisis dengan tidak krisis yang ini ya. Nah, lalu kita klik di sini. Ya, 0 sama 1 ya. Screen. Nah, ini ya. Kalau diklik si define groupnya 01 karena krisis dengan tidak krisis. Lalu kita klik OK. Continue. Ini option udah oke, continue oke. Nah, akan muncul seperti ini, langsung keluar hasilnya. Ya, outputnya seperti ini. Outputnya ya. Nah, interpretasi hasil ya. Kita lihat di sini. Nah, biasakan kalau sudah keluar kita taruh di Excel ya. Ini data rata-ratanya ya. Nah, kita taruh di sini. Ini rata-rata ya. Ini rata-rata sama hasil uji T-nya. Kita copy. Ya, seperti ini.
Ini saya lihatin di sini bahwa krisis ada 141 hari, sedangkan tidak krisis ada 2004 data ya. Nah, ini saya delete sini. Ini saya copy ya. Nah, ini pada saat ngitung indeksnya ya. Nah, ini saya copy. Ini saya hapus ya. Ini kita hapus. Ini aja, cukup sampai probability-nya aja ya di sini. Kita hapus aja ini. Terus ini kita hapus. Nah, muncul T-nya, uji T yang ini. Nah, pakai yang pertama ya, pakai yang pertama. Nah, ini. Ya, pakai yang pertama ini. Kita copy ya. Ini boleh di-copy-nya copy JPEG. Kita okein. Kalau motong gini kita klik kanan auto fit to content. Nanti dia akan ngerapi sendiri nih. Bentuknya gini dia. Ya. Ini kan berantakan ya. Kalau di auto fit content, kalau nggak mau berantakan, kita delete lagi ini. Saya ngopinya nanti pakai JPEG aja, copy spesial, pakai yang image. Oke. Nah, kelihatan. Nah, saya mau lihat di sini ada 2 output ya. Ada uji F sama uji T. Jadi kalau dia probability-nya lebih kecil 5% untuk yang uji F, maka uji T yang dipilihnya itu adalah yang bawah ya. Gitu. Nah, saya kasih keterangan ya. Langkah pengujiannya, jika hasil uji 11 ya, 11 menghasilkan nilai probability-nya 0 ya, lebih kecil dari alfa 5%, maka hasil uji T ya, pilih yang kedua. Ya, yang kedua. Namun jika uji levelnya ya menghasilkan nilai probability-nya lebih besar dari alfa 5%, maka hasil uji T-nya pilih yang pertama. Artinya ragam homogen. Beda untuk uji T-nya ya. Yang A, hasil pengujian untuk uji beda indeks ya, indeks ya. Hasil uji T ya menunjukkan nilai T hitung sebesar ya minus 15,311 atau nilai probability-nya 0,000 ya. Karena nilai probability-nya 0,000 lebih kecil dari alfa 5%, maka tolakan 0 ya, tolakan 0. Artinya terdapat perbedaan rata-rata indeks ya antara saat krisis dan saat tidak krisis. Berikut adalah
ya, grafik rata-rata ya, kalau berbeda ya, grafik rata-rata indeks ya saat krisis dan tidak krisis. Nah, ini yang grafik tadi yang di deskriptif ya, yang ini. Yang rata-rata ini saya hapus aja ini. Oh, jadi. Nah, ini ya, untuk indeks. Kita buat begini. Nah, ya, ini saya copy. Ini saya bikin sini. Dari grafik menunjukkan bahwa rata-rata indeks saat tidak krisis lebih tinggi dibandingkan saat krisis. Ya. Nah, kalau dia signifikan seperti ini, ya, itu silahkan kalian menginterpretasikan bahwa memang saat tidak krisis itu lebih tinggi ya. Tapi kalau dia ternyata hasilnya nggak signifikan, berarti ya sama aja ya. Ini karena dia signifikan kita bisa buat seperti itu. Yang B, hasil uji beda return ya. Hasil uji beda return saya copy lagi. Sama aja saya copy ini. Nah gitu ya. Ini saya hapus saja. Hasil uji bedanya ya. Nilai T hitungnya gitu ya. Nilai T hitung di sini ya adalah min 2,547. Min 2,547 ya. Atau nilai probability-nya 0,012. 0,012. Karena 0,012 dari alfa, maka tolak arti terdapat perbedaan rata-rata return ya. Return antara saat krisis dan tidak krisis. Berikutlah grafik rata-rata return-nya. Jadi kalau nanti pada saat hasil uji bedanya nggak signifikan, maka tidak perlu ada pernyataan lebih tinggi atau lebih rendah ya. Karena kan tidak signifikan, artinya tidak berbeda nyata. Ini saya copy. Ini saya copy aja, saya paste ya. Seperti biasa biar cepat. Jadi nggak usah bikin 2 kali. Ini tinggal kita tarik. Nah ini udah kita copy. Ini aja. Nah ini dia. Saya copy. Ya. Dari grafik menunjukkan bahwa rata-rata return ya, return saat tidak krisis lebih tinggi dibandingkan saat krisis ya. Kondisi rata-rata return saat krisis negatif ya atau rugi ya. Sedangkan rata-rata return saat tidak krisis adalah positif atau untung ya. Nah, gitu. Berarti memang kondisi pada saat tidak krisis bagus ya. Secara keseluruhan. Ini tanpa membedakan ya, tanpa membedakan apakah dia punyanya JII, LQ45 atau ke hati ya. Ini contoh uji beda langsung tapi dia tidak membedakan. Nah, sekarang kita ke soal berikutnya, gimana kalau saya menganalisis sama krisis versus tidak krisis tapi per masing-masing JI sendiri, LQ45 dan ke hati sendiri ya. Ini saya hapus lagi.
Nah, jadi langkah pertama adalah saya split dulu. Split by emiten, artinya nanti kalau di istilahan bahasa gaulnya software gini, tolong dong kalau saya bilang, tolong dong SPSys keluarin hasil uji beda tapi per emiten maunya. Sekali klik saya maunya semua per emiten keluar. Nah, gitulah bahasa split tuh begitu. Nanti dia tinggal perintah oke. Nah, caranya splitnya seperti ini ya. Nah, karena saya mau menghasilkan data per emiten, tadi kan skala keseluruhan tanpa melihat emiten 1, 2, dan 3 nih, JII, Kehati, sama LQ45. Maka kalau saya mengeluarkan hasil yang sama, yaitu uji beda antara dia krisis dengan tidak krisis, maka kita harus split. Split itu artinya outputnya sesuai dengan masing-masing emiten. Nah, ini cara splitnya. Data, split file, dia tanya, mau dipisahkan berdasarkan apa? Saya maunya berdasarkan emiten. Kalau di pivot tuh kamu filter by pivot. Nah, ini sama lah ya. Organize output by groups. Groupsnya adalah emiten ya. Otomatis ya, secara otomatis dia akan merubah output ya per emiten. Oke, kalau sudah kita okein. Nah, ini dia. Oke ya. Nah, nanti ada keterangan gini. Sort case by emiten, split file separated by emiten, berarti sudah selesai di split. Kalau kamu mau olah ulang yang ini, maka splitnya di off-in dulu. Selama splitnya tidak di off-kan, dia tetap mengeluarkan outputnya per masing-masing emiten. Tadi ya, ini udah keluar. Ya, maka langkah berikutnya adalah kita lakukan uji beda. Nah, ini udah ya, saya buatin. Kita lakukan uji beda, tapi per emiten. Nah, ya tadi, kamu tinggal sekali klik uji beda, nanti keluarnya udah semua per emiten. Nah, kita lihat sini. Analyze, compare mean, nah ini dia, independent sample t-test, tetap sama ini ya, kayak tadi, indeks dengan return, lalu pakai dummy 01, gitu ya, oke. Nah, perhatikan, nah dia akan keluarnya per emiten dulu tuh. JII sendiri langsung keluar. Ini emiten untuk LQ45 udah langsung keluar tuh, ya. Terakhir Sekahati langsung keluar, nah seperti itu. Jadi di sini ya, langsung keluar seluruh outputnya gitu ya. Nah, ini dia. Oke ya. Nanti kita keluarkan untuk pengujian masing-masing sampel. Nah, ini dia. Kita keluarin ya ini ya. Kita lihat di sini untuk yang JII dulu ya. Nah, ini JII. Ini JII. Lihat uji ANOVA ininya, Leventis-nya. Leventis-nya ternyata Levennya nilai probability-nya lebih besar 5% ya. Berarti pakainya yang pertama. Kalau ini lebih kecil, ini kita copy ya. Ini kita copy dulu datanya. Data apa deskriptifnya ya. Ini saya keluarin dulu. Nah, ini dia hasil uji bedanya. Ya. Terus kita bikin grafik ya di sini. Ini boleh di copy ya. Ini untuk si JII, saya kasih keterangan dulu sini JII. Saya copy ya, biar enak untuk bikin grafiknya di sebelah sini. JII, saya copy ini deskriptifnya untuk bikin grafiknya. Ini JII, saya taruh di sebelah ya. Ini saya copy untuk copy spesial image saja. Saya ambil image. Oke, saya taruh di, saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu semuanya. Nah, ini dia. Ya. Ini untuk yang JII dulu ya. Untuk JII saya paste ya tadi. Nah, ini dia. Ini uji F-nya. Karena nilai probability-nya lebih besar, maka uji T yang kita pakai adalah yang ini. Yang ini ya. Nah, yang berikutnya, karena dia lebih kecil 5% probability-nya ya, maka yang kita pakai adalah yang di bawah. Nah, ini dia. Gitu. Nah, kita boleh pakai alfa sampai
10% masih boleh ya. Nanti kalau di ujian saya pakai alfa sampai 10%. Lalu kita kasih keterangan dulu di sini ya. Bu, boleh nggak Bu gambarnya sekalian semuanya? Boleh ya. Gambar boleh, dua-duanya boleh, nggak masalah. Tapi nanti gimana caranya bikin gambar ketahuan ini punyanya indeks dan ini punya return. Cuman permasalahannya rata-ratanya itu kan beda-beda, satu indeks satu return. Maka kalau dijadiin satu jadi kecil sekali untuk return, better dipisah. Nah, ini kita buat ya kesimpulan. Yang pertama, yang A. Kesimpulan untuk hasil indeks ya. Indeksnya ya untuk CJII. Untuk emiten CJII ini ya. Hasil event ya. Event nilai probability-nya adalah 0,147 ya. Lebih besar dari alfa 5%, maka artinya data homogen. Maka uji T yang digunakan adalah nilai T hitung min 7,847 ya, min 7,847 ya, dengan nilai probability-nya 0,000 ya, gitu. Karena nilai probability-nya adalah 0,000 lebih kecil dari alfa 5%, maka tolakan 0. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata ya, indeks saat krisis dan tidak krisis. Berikut adalah ya grafik perbedaan rata-rata indeks saat krisis dan tidak krisis. Kita buat di sini ya. Karena dia sudah terlihat signifikan dan berbeda nyata. Maka kita copy. Ini dia ya. Krisis dan tidak krisis ini saya JII ya. Saya delete, ini minnya. Saya kecilin dulu. Nah, ini dia. Ini untuk indeks. Saya copy. Saya paste di sini. Oke. Dari grafik terlihat bahwa rata-rata indeks saat tidak krisis lebih besar ya daripada rata-rata indeks saat krisis gitu ya. Nah, ini boleh dibuat seperti ini interpretasinya karena dia signifikan ya. Oke. Berikutnya adalah saya buat kesimpulan untuk yang nah ini dia. Hasil return. Ya, return ya. Nilai Leventis-nya adalah 0,00 ya atau 0,00 lebih kecil dari alfa 5%, maka artinya data tidak homogen. Maka uji yang digunakan adalah T hitung sebesar ini 1,726 ya, min 1,726 dengan nilai probability-nya 0,091. Nah, 0,091 itu saya pakai 10% ya, masih boleh. 0,091 lebih kecil tetap dari 10%. Maka tolakan 0. Artinya terdapat perbedaan signifikan ya pada alfa 10% ya, rata-rata saat krisis dan tidak krisis. Berikut grafik perbedaan rata-rata return ya, return krisis dan tidak krisis. Tanya, Bu, ini kenapa pakai 10% yang tadi 5%? Itu masih boleh ya. Ini saya pakai 10%, ini masih boleh. 5-10% masih boleh. Maka nanti pada saat ujian saya akan tentukan alfanya boleh sampai 10% ya. Udah maksimal. Lalu kita buat grafik ya. Di sini grafik. Ini saya copy lagi grafiknya. Saya ganti.
Nah, sama kondisinya ya. Ini saya copy aja yang di atas. Nah, ini saya copy lagi. Ya, dari grafik terlihat bahwa ya rata-rata return saat tidak krisis lebih tinggi ya dibanding saat krisis. Kondisi rata-rata return saat krisis negatif atau rugi, sedangkan rata-rata return saat tidak krisis adalah positif atau untung. Ya. Oke, ini berarti sudah untuk yang si emiten GII. Ini saya copy lagi. Ini saya copy, tinggal saya paste ya, saya paste untuk yang kedua yaitu adalah LQ 45. Ya, jadi sebenarnya kalian tuh enaknya ujian tuh udah tinggal copy paste interpretasi aja gitu ya dari yang sudah saya kerjakan. Nah, ini LQ45 kita copy ya di sini. Kita copy spesial pakai yang image aja. Bentar ya. Ini kita oke. Saya okein. Terus saya masukin di sini ya. Nah, ini dia. Kita lihat karena dia lebih kecil 5%, pakainya yang bawah ya. Nah, ini dia. Udah. Oke. Nilai probability index-nya 0,000, lebih kecil ya. Lebih kecil, boleh pakai alpha 10% atau 5%, boleh. Ini 5% masih signifikan, 5%. Maka artinya data tidak homogen. Maka uji yang digunakan adalah T hitungnya min 12,570. 570 dengan nilai probability-nya 0,00 ya. Berarti karena nilai probability 0,00 untuk yang uji T-nya tolak 0, berarti memang terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata indeks saat krisis dan tidak krisis. Nah, kita copy deskriptifnya yang indeks ini untuk yang LQ45, saya copy. Ya, lalu saya buat sini untuk LQ45. Ini saya hapus. Ya. Ini saya insert ya grafiknya. Saya kasih angka di atas. Nah, ini di rata-ratanya. Nah, pada saat tidak krisis lebih besar ya daripada saat krisis. Oke, berikut yang return. Kita copy sekarang yang return ya. Yang return ya. Yang return kan juga ya nilai di sini ya. Kita lihat di sini. Hasil return menunjukkan nilai uji levelnya seperti itu. Lalu kita klik sini min 1,7. Min 1,700 dengan nilai probability-nya adalah 0,096 ya. 0,096. Nah, ternyata 0,096 masih lebih kecil dari 10%. 10% itu 0,1 ya. Masih lebih kecil, tolak 0 ya, ini 0,096. Artinya terdapat perbedaan return ya saat krisis dan tidak krisis. Ini kita delete. Kita copy lagi datanya ini. Saya copy, saya paste, lalu saya ganti ke bawah aja, tarik. Nah, ini dia. Maka udah otomatis dia ya. Angkanya di sini kita keluarin. Nah, ini dia. Ini saya ganti ke warna hijau. Saya copy. Nah, di sini terlihat bahwa rata-rata return saat tidak krisis lebih tinggi ya, lebih besar. Artinya memang untung dia pada saat tidak krisis dibandingkan pada saat krisis. Ini untuk yang LQ45. Nah, sekarang kita copy lagi. Yang terakhir adalah untuk hati ya.
untuk Sekahati. Ini kita ganti ini untuk Kehati. Ya, untuk hati ya. Sekarang untuk hati ini saya delete ya. Kita copy hasil dari uji T-nya. Ini saya copy spesial image. Oke. Nah, hasil event test signifikan 0,00 lebih ke 5%, data tidak homogen, maka uji T yang dipakai yang bawah ya, min 11,409 ya. Maka artinya nilai probability-nya lebih kecil 5%, tolak 0 berarti terdapat perbedaan ya rata-rata indeksnya. Oke, ini saya ganti grafiknya sesuai dengan deskriptifnya, ini kita copy. Lalu saya masukkan di Excel. Ya, nah ini saya delete untuk Kehati ya di sini. Ya, kita klik di sini, insert. Saya kasih data label. Makanya saya terangin. Sini saya ganti. Ya, ini dia. Oke. Rata-rata saat tidak krisis ya, lebih tinggi ya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang return. Return sama 0,00 ya. Nah, ternyata pada saat saya pakai 10%, yang bawah tuh hasil uji T-nya min 1,09. Min 1,09. Ya, ini di sini kita hitungnya. 0,93. Nilai probability-nya itu adalah 0,280 ya. 0,280. 280. Nah, ternyata 0,280 itu pakai 10% pun dia ternyata masih lebih besar dari alfa 10%. Nah, ini berarti bukan tolak H0 tapi terima H0. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata saat krisis dan tidak krisis. Nah, kita bikin grafik. Grafik tetap kita buat aja, nggak masalah. Ini kita copy Sekahati. Ya. Yang tadi ini ya. Nah, ini nih kita copy lagi. Nah, ini baru kita masukin. Ya. Saya paste. Ya. Karena hasil uji T menunjukkan tidak ada ya perbedaan yang signifikan, maka artinya rata-rata return ya pada Kehati ya saat tidak krisis dan saat krisis tidak ada bedanya gitu ya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa yang tidak krisis itu lebih bagus gitu ya, karena secara statistik ternyata dianggapnya sama atau tidak berbeda nyata. Nah, ini kalau kalian dapat soal ujian misalnya uji T, nanti kan beda-beda ya, soal ujian itu nggak sama gitu. Saya akan acak, jadi nanti ada mahasiswa yang dapat uji T, ada yang uji ANOVA gitu ya, ada yang deskriptif tapi soalnya soal survei gitu ya. Nanti biasanya saya akan acak,
absen sekian soal nomor berapa, absen sekian soal nomor berapa. Jadi kalian fokus ke soal itu ya. Jadi nanti, masing-masing misalkan sih sekitar, 10 soal gitu ya. Berarti 10 soal itu bisa saya acak untuk per 3 anak gitu. 1 anak 3 soal, 3 soal untuk, 1 soal untuk 3 anak gitu ya, seperti itu. Jadi nanti misalkan ada 30 anak, berarti saya cukup bikin 10 soal, nanti saya random mana yang dapat 1, dapat 2, dapat 3 gitu. Jadi nanti, bisa, masing-masing tuh harus siap dengan, soal-soal yang seperti ini. Ada yang soalnya uji beda, ada yang ANOVA, nanti ada lagi yang korelasi seperti itu ya, atau cross tabulation supaya untuk memudahkan memahami, oh soal ini adalah uji T, oh soal ini adalah cross tabulation misalnya ya. Nanti minggu depan kita sudah mulai ke korelatif gitu ya. Minggu depan korelatif, udah materi yang yang terakhir, baru nanti minggu depan saya akan latihan-latihan terus, latihan-latihan soal untuk mempermudah pada saat ujian udah siap gitu ya dengan data-data. Jadi kalian bisa membedakan mana soal-soal terkait uji beda, deskriptif, nanti korelatif seperti apa ya. Seperti itu. Nah, ini untuk yang uji beda. Nah, sekarang saya akan jelasin yang langkah-langkah soal nomor ini nih ya. Jadi nanti saya minta tolong ada 3 anak yang ngerjain 1 soal nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 ya. Silakan dipilih siapa yang ngerjain nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi nanti ada 3 mahasiswa yang ngirimin saya 3 soal inilah. Minggu depan aja boleh lah ya, kirim aja ke grup, nanti saya cek kayak tadi tuh. Jadi nanti ada yang soal, Bu, ini saya udah ngerjain soal nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, ini saya ajarin nih. Tadi kan kalau tadi kita splitnya by emiten ya, by emiten. Kalau ini gimana uji secara keseluruhan JI LQ45 ya, JI versus KHT. Nah, ini nggak usah dilihat nih, kalau ini kan secara keseluruhan nih, nggak dilihat krisis dengan tidak krisis. Nah, ini saat ini krisis dengan tidak krisis. Nah, ini yang di split nih ya, yang di split. Nah, kita lihat ya untuk yang nomor 2 ya, caranya ya nomor 2 nih. Saya kasih tahu caranya aja di SPSS biar kalian bisa langsung. Nah, ini berarti kan udah nggak per emiten lagi, maka kamu splitnya di off kan. Data, split file, nanti di off kan ini, off, oke. Ya, off kan. Lalu gimana cara ngujinya? Kan dia ada 3 emiten, sedangkan dia maunya JI versus LQ45. Nah, kan saya tahu ya bahwa 1 itu JI, 2 itu LQ45 gitu ya. Maka tinggal kamu otak-atik di sini aja nih. Nah, secara keseluruhan. Berarti analyze, compare mean, independent sample t-test, indeks sama return. Tapi ininya ganti dikeluarin by emiten. Nah, enaknya di SPSS itu dia bisa ngebandingin langsung mau apa dengan apa di sini. Nah, define. Oh, saya maunya si 1 versus 2. Berarti ini adalah JII versus si LQ45. Maka udah otomatis kamu oke kan? Dia akan keluar tuh JII versus LQ45. Terus saya mau analyze lagi secara keseluruhan gitu ya. Compare mean, independent. Sekarang giliran apa? Sekarang kamu tinggal ganti sini. Terus si JII versus KHT. Berarti 1 versus 3. Continue dimainin di sininya. Nah, langsung keluarkan tuh KHT sama JI. Terakhir adalah si LQ45 sama KHT. Ya udah berarti di sini tinggal dimainin. Ya udah sekarang tinggal 2 versus 3 gitu ya. Gampang ya. Nah, gitu. Ini untuk yang 2. Nanti kalian tinggal langkah-langkahnya di ini. Nah, berikutnya adalah yang 3 sama 4. Nah, ini masalahnya sama langkahnya kayak tadi, cuman bedanya dia di split by krisis dan tidak krisis ya. Berarti nanti di sini kamu split dulu ya, split file, tapi splitnya by dummy gitu ya. By dummy dikeluarin. Berarti kamu splitnya by dummy. Oke. Nah, maka ini udah otomatis nanti ngeluarin soalnya krisis dengan tidak krisis ya. Ya udah tinggal dibikin analyze, compare mean, independent, tapi satu-satu kayak tadi ya. Saya mau lihat 1 versus 2. Si 1 JI gitu ya sama LQ45. Nah, maka ini pada saat krisis dan tidak krisis gitu ya, seperti itu. Terus juga sama kayak tadi. 1 versus 3. Nah, gini. Baru terakhir adalah 2 versus 3. Kayak gitu ya nah caranya. 2 versus 3. Ya. Nah, ini untuk mengerjakan soal nomor
2, 3, dan 4 ya. Nanti tolong ada yang mengerjakan 2, 3, dan 4 untuk interpretasinya sama seperti yang ini ya, yang ini. Nanti ini saya share ke kalian ya terkait split tersebut. Ya, sampai sini ada pertanyaan silahkan kalau ada pertanyaan. Ini saya save dulu bentar. Saya save latihan uji beda. Ya, oke. Ini saya kirim ya ke grup. Dan interpretasinya. Oke. Udah di stop aja rekamannya kalau tidak ada pertanyaan silakan latihan ya. Nanti saya tunggu minggu depan ya untuk yang 2, 3, dan 4 ya. Nanti kirim aja nanti saya koreksi. Baik, ada lagi? Kalau nggak ada saya tutup kuliahan hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Maaf mengganggu waktu weekendnya. Terima kasih buat waktunya untuk pelajaran hari ini. Insya Allah minggu depan kita sudah masuk ke korelatif ya. Nanti setelah itu baru kita akan ada latihan-latihan terus untuk persiapan UTS seperti itu. Ya. Untuk UTS gak usah khawatir ya, open all, kalian boleh buka YouTube atau buka rekaman tuh boleh, silahkan ya. Jadi nanti pada saat ujian. Karena bagi saya ujian itu yang penting kalian ngerjain sendiri aja ya. Kenapa saya tuh kalau ujian selalu open all gitu? Karena yang penting kalian mengerjain sendiri ya, gak usah nyontek lah. Karena udah saya suruh buka catatan, buka video silahkan gitu ya untuk mengerjakan soal dari saya. Kalau itu aja sampai benar-benar nggak bisa ya udah ya memang udah nggak suka dan udah nggak ini menganggap ini susah padahal sudah saya kasih gambaran dan juga tahapan-tahapan ya. Mudah-mudahan bisa dilatihan ya karena memang kuncinya adalah latihan ketika kalian mau bisa menganalisa data. Ya yang beruntung ya kalian aja gitu ya kan karena ini kan ilmunya buat kalian juga bekal nanti ya. Sampai kapanpun statistik itu selalu dipakai dimanapun ya dengan bidang pekerjaan apapun itu selalu dibutuhkan orang-orang statistik ya orang-orang yang mampu mengolah data dan menganalisa data secara sederhana. Baik kalau tidak ada pertanyaan terima kasih untuk waktunya kita ketemu lagi minggu depan hari Jumat ya. Kalau minggu depan tanggal berapa ya? Bentar ya. Oh, tanggal 27 ya aman-aman. Ya, 27 aman. Saya ke Surabayanya minggu depannya lagi. Oke. Baik, kalau tidak ada, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina. Terima kasih. Yo, happy weekend. Yo. Terima kasih Bu.